Hai semuanya. Kadang kita berpikir bahwa alasan utama kita belum sukses adalah karena keadaan. Kita merasa belum punya cukup modal, belum punya koneksi yang luas, belum punya waktu, atau belum menemukan kesempatan yang tepat. Kita sibuk mencari alasan di luar diri sendiri, seolah semua yang menghalangi langkah datang dari luar. Padahal, kalau mau jujur, seringkali penghalang itu justru datang dari dalam diri sendiri. Bukan karena nasib buruk, tapi karena cara berpikir dan kebiasaan yang tanpa sadar kita pelihara setiap hari. Sukses sebenarnya bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia terbentuk dari pola hidup, pola pikir, dan keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Masalahnya, banyak dari kita yang tidak sadar sedang membangun tembok penghalang bagi diri sendiri. Kita ingin maju, tapi pikiran dan tindakan kita sendiri yang menahan langkah itu. Seperti orang yang menginjak pedal gas dan rem di waktu yang sama, tidak akan pernah benar-benar jalan. Salah satu penghalang terbesar adalah keraguan pada diri sendiri. Kita sering ragu apakah mampu, apakah pantas, apakah hasilnya nanti sepadan dengan usaha. Keraguan itu muncul begitu halus, kadang dalam bentuk pikiran sederhana seperti, orang kayak aku mana bisa sukses, atau buat apa berusaha kalau ujungnya gagal juga. Pikiran-pikiran kecil ini sering dianggap sepele, padahal mereka seperti racun yang menetes pelan-pelan ke dalam kepercayaan diri. Semakin sering kita mendengarkannya, semakin lemah semangat kita. Keraguan membuat kita menunda langkah. Kita lebih suka menunggu waktu yang tepat, padahal waktu itu tidak akan pernah benar-benar datang. Kita menunggu semua terasa sempurna, baru berani mencoba. Tapi sayangnya, dunia tidak bekerja seperti itu. Sukses datang bukan karena keadaan sempurna, tapi karena kita berani memulai dalam keadaan belum siap sekalipun. Banyak orang hebat memulai dari kondisi kacau, tapi mereka tidak menunggu sampai semuanya beres. Mereka jalan dulu sambil belajar di tengah jalan. Namun kita sering merasa takut salah, takut gagal, takut ditertawakan, takut dikritik, takut tidak dianggap. Dan karena terlalu sibuk menenangkan rasa takut itu, akhirnya kita tidak benar-benar bergerak. Kita membuat banyak alasan untuk menutupi ketakutan itu. Aku belum punya waktu, aku belum cukup pintar, aku nggak punya koneksi. Padahal yang sebenarnya terjadi, kita cuma belum berani mencoba. Ketakutan ini sebenarnya normal, semua orang pasti pernah merasakannya. Tapi yang membedakan orang sukses dengan yang tidak adalah cara mereka memperlakukan rasa takut itu. Orang sukses tidak menunggu rasa takutnya hilang, mereka justru berjalan bersamanya. Mereka sadar bahwa takut bukan alasan untuk berhenti, tapi tanda bahwa mereka sedang berada di jalur yang menantang. Rasa takut itu justru menjadi bahan bakar untuk tumbuh. Selain rasa takut, ada satu hal lain yang sering jadi penghalang tanpa kita sadari, yaitu kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial seperti sekarang, perbandingan itu terasa makin menyakitkan. Kita buka Instagram atau TikTok dan langsung disuguhi pencapaian orang lain. Ada yang baru lulus kuliah, baru buka bisnis, baru beli rumah, baru nikah, baru keliling dunia. Sementara kita masih berjuang di titik yang sama, seolah tidak ada perubahan. Hati kecil kita mulai bertanya, kenapa hidupku nggak seperti mereka? Padahal, yang kita lihat di media sosial hanyalah potongan terbaik dari hidup orang lain, bukan keseluruhannya. Kita tidak tahu berapa banyak kegagalan yang mereka alami sebelum sampai di titik itu. Kita tidak tahu berapa banyak malam yang mereka lewati dalam kegelisahan dan air mata. Tapi karena kita hanya melihat hasil akhirnya, kita merasa tertinggal. Kita mulai merasa gagal sebelum benar-benar berjuang. Akibatnya, semangat untuk maju perlahan memudar. Kita tidak lagi fokus pada perjalanan sendiri, tapi sibuk mengukur langkah dengan ukuran orang lain. Padahal, setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada yang cepat menemukan jalannya, ada juga yang butuh waktu lebih lama untuk tumbuh. Tidak ada yang salah dengan keduanya. Bunga pun mekar di musim yang berbeda. Tapi ketika kita memaksakan diri mengikuti tempo orang lain, yang muncul justru perasaan lelah dan minder. Kita kehilangan rasa syukur, dan tanpa disadari, itu menjadi penghalang besar untuk maju. Karena ketika hati dipenuhi perbandingan, sulit sekali untuk menikmati proses. Selain membandingkan diri, penghalang lain yang sering muncul adalah kebiasaan menunda-nunda. Kita tahu harus mulai, tapi selalu menemukan alasan untuk tidak segera melakukannya. Besok aja deh, nanti kalau moodnya udah bagus, tunggu waktu yang tepat. Dan besok itu tidak pernah datang. Waktu berjalan, tapi kita tepat di tempat yang sama. Menunda memang memberi rasa nyaman sementara, tapi mencuri kesempatan besar yang seharusnya bisa kita ambil. Lucunya, kita tahu bahwa menunda itu salah, tapi tetap melakukannya. Karena di balik penundaan, ada keinginan untuk menghindari rasa tidak nyaman. Kita takut menghadapi kesulitan, padahal tidak ada sukses tanpa rasa tidak nyaman. Semua orang yang berhasil pasti pernah melewati fase bosan, lelah, dan tidak yakin. Tapi mereka tetap jalan, bukan karena semuanya mudah, tapi karena mereka tahu hasil besar selalu menuntut perjuangan besar. Sering juga kita merasa butuh motivasi dulu baru bisa bergerak.
Tapi kalau dipikir-pikir, motivasi itu datang bukan sebelum kita mulai, melainkan setelah kita bergerak. Ketika kita sudah mulai, semangat akan tumbuh dari rasa kemajuan yang kecil sekalipun. Jadi bukan menunggu motivasi untuk mulai, tapi mulai dulu supaya motivasi bisa datang. Selain itu, penghalang sukses yang lebih dalam lagi adalah cara kita berbicara pada diri sendiri. Banyak dari kita yang punya suara dalam kepala yang terlalu keras, terlalu kritis, dan jarang memberi dukungan. Setiap kali ingin melakukan sesuatu, suara itu berkata, "Ngapain? Nanti juga gagal." Atau "Kamu nggak sepinter mereka." Lama-lama, kita mulai percaya pada suara itu. Kita menjadikan pikiran negatif itu sebagai kebenaran. Padahal itu hanya pikiran, bukan kenyataan. Pikiran negatif seperti itu hanya menyempitkan pandangan kita terhadap diri sendiri. Padahal jika kita menggantinya dengan kalimat yang lebih suportif, hasilnya bisa berbeda. Daripada berkata, "Aku nggak bisa," coba ubah menjadi, "Aku belum bisa." Kata belum memberi ruang untuk belajar dan tumbuh. Perubahan kecil dalam cara kita berbicara bisa mengubah arah hidup sepenuhnya. Karena pikiran adalah akar dari tindakan. Kalau akar kita kuat, pohonnya pun akan tumbuh kokoh kok. Kita sering berpikir sukses ditentukan oleh nasib. Padahal, nasib hanya sebagian kecil dari permainan. Selebihnya adalah cara kita berpikir, merasa, dan bertindak setiap hari. Pikiran negatif, kebiasaan menunda, rasa takut, dan kebiasaan membandingkan diri adalah tembok yang tanpa disadari kita bangun sedikit demi sedikit. Tembok itu yang akhirnya memisahkan kita dari potensi terbesar yang sebenarnya sudah ada di dalam diri. Kalau kita ingin benar-benar sukses, langkah pertama bukan mencari kesempatan baru, tapi membongkar penghalang yang selama ini kita bangun sendiri. Karena kadang bukan kurangnya peluang yang membuat hidup kita mandek, tapi terlalu banyak batas yang kita buat di kepala sendiri. Ada hal menarik yang sering luput dari perhatian. Kita ingin sukses, tapi kita sendiri sering tidak mendefinisikan dengan jelas arti sukses itu. Akibatnya, kita mengejar sesuatu yang bahkan kita sendiri tidak tahu bentuknya. Kita sibuk berlari, tapi tidak tahu sedang menuju kemana. Akhirnya, yang terjadi adalah kelelahan tanpa arah. Kita lelah, bukan karena terlalu banyak berjalan, tapi karena terlalu lama tidak tahu tujuan. Banyak orang menyamakan sukses dengan uang, jabatan, atau popularitas. Tidak salah memang, tapi jika itu satu-satunya ukuran, maka hidup akan terasa kosong ketika sudah mendapatkannya. Karena setelah punya semua itu, kita akan bertanya lagi, lalu apa selanjutnya? Sukses yang sejati seharusnya bukan hanya tentang seberapa tinggi kita naik, tapi seberapa tenang hati kita saat berada di sana. Ia bukan sekedar hasil yang bisa diukur dengan angka, tapi keseimbangan antara pencapaian luar dan kedamaian dalam. Masalahnya, sebagian besar dari kita tidak pernah benar-benar memikirkan hal ini. Kita hanya ikut arus. Melihat orang lain kerja keras, kita ikut kerja keras. Melihat orang lain mulai bisnis, kita ikut buka bisnis. Melihat orang lain viral, kita juga ingin viral. Tanpa sadar, hidup kita dikendalikan oleh perbandingan dan tren. Kita sibuk meniru, bukan mencari arah sendiri. Itulah kenapa meskipun terlihat sibuk, banyak dari kita yang sebenarnya tidak benar-benar berkembang. Kita berpikir sukses itu datang dari meniru langkah orang lain. Padahal yang membuat seseorang berhasil bukan hanya apa yang dia lakukan, tapi siapa dia saat melakukannya. Dua orang bisa melakukan hal yang sama, tapi hasilnya berbeda. Karena motivasi, cara berpikir, dan keunikan mereka juga berbeda. Ketika kita hanya meniru tanpa memahami jati diri, kita kehilangan arah pribadi. Kita mungkin bisa terlihat sukses dari luar, tapi di dalam hati, kita tetap merasa kosong. Inilah kenapa mengenal diri sendiri sangat penting. Mengenal diri bukan berarti kita harus tahu segalanya tentang diri kita, tapi minimal tahu apa yang benar-benar kita inginkan dan apa yang tidak. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka berjuang di medan yang bukan miliknya. Mereka memanjat pohon yang salah, dan setelah sampai di puncak, baru sadar kalau itu bukan pohon yang ingin didaki. Ketika kita tidak mengenal diri sendiri, kita mudah tersesat oleh opini orang lain. Kita menjadi terlalu sibuk membuktikan diri di mata mereka. Kita takut terlihat gagal, takut dicap tidak berhasil. Padahal hidup bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain. Sukses yang sejati tidak memerlukan pengakuan dari siapapun. Ia cukup diketahui oleh diri sendiri, karena hanya kita yang tahu proses di balik setiap langkah. Salah satu penghalang besar yang sering muncul dari dalam diri adalah kebutuhan untuk selalu disukai dan diakui. Kita ingin semua orang suka dengan apa yang kita lakukan, ingin semua orang setuju dengan keputusan kita. Tapi kenyataannya, tidak mungkin semua orang akan menyukai kita. Selalu ada yang menilai,
mengkritik, bahkan menjatuhkan. Kalau kita terus hidup untuk menyenangkan semua orang, maka kita akan kehilangan kebebasan berpikir dan bertindak. Kita bukan lagi menjalani hidup, tapi menjalankan naskah yang ditulis oleh orang lain. Kita sering lupa bahwa penilaian orang lain tidak pernah berhenti, bahkan ketika kita sudah melakukan yang terbaik. Kalau begitu, kenapa harus repot memikirkan semuanya? Orang sukses bukan yang disukai semua orang, tapi yang berani tetap melangkah meski tidak disukai sebagian orang. Karena pada akhirnya, bukan jumlah tepuk tangan yang menentukan nilai hidup kita, tapi seberapa jujur kita pada diri sendiri. Selain kebutuhan untuk diakui, ada satu hal lain yang sering menahan langkah. Zona nyaman. Kita semua punya zona ini, tempat di mana kita merasa aman, tenang, dan tidak terancam. Tapi di sisi lain, zona nyaman juga bisa menjadi jebakan yang halus. Ia membuat kita takut keluar, takut menghadapi sesuatu yang baru. Kita berpikir, kalau di sini saja sudah cukup, kenapa harus ambil resiko? Padahal, tidak ada pertumbuhan tanpa keluar dari zona nyaman. Zona nyaman bukan tempat tinggal, tapi tempat singgah. Ia hanya aman untuk sementara. Jika terlalu lama di sana, kita akan berhenti belajar. Kita akan kehilangan rasa penasaran dan semangat mencoba hal baru. Lama-lama, kemampuan kita menurun tanpa disadari. Dunia terus berubah, tapi kita tetap di tempat yang sama. Dan ironisnya, kita menyebut itu sebagai nyaman. Rasa nyaman itu sering menipu. Ia memberi ilusi stabilitas. Padahal, diam di tempat juga bisa berarti mundur, karena dunia tidak berhenti bergerak. Kalau kita tidak belajar menyesuaikan diri, kita akan tertinggal. Itulah kenapa banyak orang yang dulu punya potensi besar, akhirnya tenggelam dalam rutinitas yang sama bertahun-tahun. Bukan karena mereka tidak punya kesempatan, tapi karena mereka terlalu nyaman untuk berubah. Untuk tumbuh, kita perlu berani merasa tidak nyaman. Ketika sesuatu membuat kita gugup, takut, atau ragu, mungkin itu justru tanda bahwa kita sedang berkembang. Tidak ada kenyamanan di awal perubahan, tapi justru disitulah kehidupan mulai terasa. Setiap kali kita berani mencoba hal baru, kita memperluas batas diri. Kita mungkin tidak langsung sukses, tapi kita menjadi versi diri yang lebih berani, lebih tangguh, dan lebih sadar akan kemampuan sendiri. Kadang, penghalang sukses juga datang dari cara kita memandang kegagalan. Kita terbiasa melihat kegagalan sebagai bukti bahwa kita tidak mampu. Padahal, kegagalan hanyalah bagian dari proses belajar. Tidak ada orang hebat yang tidak pernah gagal. Mereka hanya lebih cepat bangkit dari kegagalannya. Bedanya, orang yang sukses melihat kegagalan sebagai pelajaran, sementara yang menyerah melihatnya sebagai akhir. Kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri setiap kali gagal. Kita merasa malu, kecewa, bahkan ingin berhenti mencoba. Tapi kalau dipikir, kegagalan bukan bukti bahwa kita buruk, melainkan bukti bahwa kita berani mencoba sesuatu yang baru. Banyak orang di luar sana bahkan tidak pernah gagal karena mereka tidak pernah mencoba apapun. Jadi, kegagalan sebenarnya bukan tanda kelemahan, tapi tanda keberanian. Cara kita menghadapi kegagalan menentukan arah hidup selanjutnya. Kalau kita mau belajar darinya, kegagalan bisa jadi guru terbaik. Tapi, kalau kita larut dalam rasa malu, ia akan jadi penjara. Satu-satunya cara untuk mengubah kegagalan menjadi kekuatan adalah dengan menerimanya. Bukan menolak, bukan menyalahkan, tapi menerima bahwa kita memang manusia yang sedang belajar. Yang sering membuat kita tidak maju, bukan kegagalan itu sendiri, tapi rasa takut akan kegagalan berikutnya. Kita berhenti mencoba karena tidak mau merasa sakit lagi. Tapi rasa sakit itu bagian dari pertumbuhan. Sama seperti otot yang tumbuh karena dilatih dan terasa nyeri di awal, mental juga butuh latihan dari rasa kecewa untuk jadi lebih kuat. Kalau kita terus menghindari kegagalan, maka kita juga menghindari kesempatan untuk tumbuh. Kita perlu mulai melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari perjalanan, tapi sebagai bagian dari cerita sukses yang sedang kita tulis. Tidak ada film inspiratif tanpa adegan jatuh, tidak ada buku hebat tanpa bab yang sulit, dan tidak ada kesuksesan tanpa masa-masa di mana kita merasa kalah. Semua itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membentuk kita menjadi seseorang yang siap menerima keberhasilan dengan bijak. Kita sering berpikir bahwa untuk mengatasi penghalang sukses, kita butuh perubahan besar. Padahal, yang paling efektif justru perubahan kecil tapi konsisten. Banyak orang gagal bukan karena mereka malas atau tidak mampu, tapi karena mereka terlalu fokus ingin hasil cepat. Mereka ingin berubah dalam semalam.
ingin sukses dalam waktu singkat. Begitu tidak sesuai ekspektasi, semangat pun langsung padam. Padahal, perubahan sejati bukanlah lompatan besar, tapi langkah kecil yang diulang setiap hari tanpa henti. Sukses jarang datang karena satu keputusan besar. Ia lahir dari kebiasaan sederhana yang kita ulang terus-menerus. Misalnya, disiplin bangun pagi, menyelesaikan tugas tepat waktu, membaca meski hanya 10 menit, atau menjaga pikiran tetap positif saat masalah datang. Semua hal kecil itu seperti titik air yang menetes di batu. Mungkin terlihat sepele, tapi jika dilakukan terus, ia bisa membentuk sesuatu yang kokoh. Masalahnya, kita sering menganggap hal kecil tidak penting. Kita merasa baru benar-benar berjuang kalau sudah melakukan sesuatu yang besar. Akibatnya, kita mengabaikan kebiasaan yang sebenarnya menjadi fondasi dari kesuksesan itu sendiri. Padahal, seseorang yang hebat bukan karena dia melakukan hal luar biasa sesekali, tapi karena dia melakukan hal biasa dengan luar biasa setiap hari. Salah satu kebiasaan kecil yang sering diabaikan adalah disiplin. Disiplin bukan berarti hidup harus kaku dan penuh aturan, tapi kemampuan untuk tetap melakukan apa yang seharusnya dilakukan, meski tidak sedang ingin. Banyak dari kita menunggu mood datang dulu baru bergerak. Padahal, mood tidak selalu bisa diandalkan. Kadang kita harus tetap jalan meski hati tidak semangat, karena kalau menunggu semangat datang dulu, kita tidak akan pernah memulai apapun. Disiplin itu seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat. Tapi kalau dibiarkan, ia akan melemah. Awalnya mungkin terasa berat, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Sama seperti saat kita belajar mengendarai sepeda. Awalnya jatuh, takut, dan tidak seimbang. Tapi setelah terbiasa, kita bisa melakukannya tanpa berpikir. Begitu juga dengan disiplin. Kalau terus dilatih, ia akan menjadi bagian dari diri. Selain disiplin, ada satu hal penting yang sering diremehkan, yaitu fokus. Di zaman sekarang, gangguan ada di mana-mana. Notifikasi ponsel, media sosial, pesan masuk, semua berlomba-lomba mencuri perhatian. Kita ingin fokus bekerja, tapi baru 5 menit pikiran sudah kemana-mana. Akibatnya, waktu habis, tapi hasilnya tidak seberapa. Kita merasa sibuk, padahal hanya berpindah dari satu gangguan ke gangguan lain. Fokus bukan berarti menutup diri dari dunia, tapi kemampuan untuk memilih apa yang benar-benar penting saat ini. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak berusaha, tapi karena mereka berusaha di terlalu banyak arah sekaligus. Energi mereka tersebar, tidak terkonsentrasi. Padahal, hasil besar datang dari fokus yang tajam pada satu hal dalam waktu yang cukup lama. Untuk bisa fokus, kita perlu belajar mengatakan tidak. Tidak untuk hal-hal yang tidak mendukung tujuan kita, tidak untuk kebiasaan yang hanya membuang waktu. Kadang, kemajuan tidak datang dari menambah aktivitas, tapi dari berani mengurangi hal yang tidak perlu. Dengan begitu, kita punya ruang untuk benar-benar menaruh perhatian pada hal yang penting. Namun, menjaga fokus saja tidak cukup kalau mindset kita masih salah. Salah satu mindset yang paling sering menghambat adalah pikiran bahwa sukses hanya untuk orang tertentu. Kita merasa ada kelompok khusus yang ditakdirkan untuk berhasil, sementara kita tidak termasuk di dalamnya. Pikiran seperti ini membuat kita berhenti berusaha sebelum mulai. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Yang membedakan hanyalah cara mereka memanfaatkannya. Sukses bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tekun dan tidak menyerah. Banyak orang jenius gagal karena tidak konsisten, sementara orang biasa bisa berhasil karena tidak berhenti mencoba. Jadi, bukan bakat yang menentukan hasil akhir, tapi ketekunan. Kita sering kagum pada orang yang sudah di puncak, tapi lupa melihat berapa banyak waktu dan tenaga yang mereka habiskan untuk sampai ke sana. Mereka tidak tiba-tiba hebat, mereka hanya tidak berhenti ketika orang lain memilih menyerah. Kita juga perlu belajar menerima proses. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan itu tidak apa-apa. Kadang jalannya berliku, tapi justru di situ kita belajar hal-hal penting yang tidak akan kita temukan kalau semuanya berjalan lancar. Kita sering ingin hasil cepat karena terbiasa melihat hasil akhir orang lain di media sosial, padahal kita tidak tahu proses panjang di baliknya. Proses itu memang melelahkan, tapi disitulah nilai sebenarnya dari perjuangan. Karena kalau sukses datang terlalu cepat, kita tidak akan siap menjaganya. Justru proses yang sulit membuat kita lebih matang dan kuat. Jadi ketika menghadapi rintangan, jangan langsung berpikir, ini tanda aku gagal,
tapi ubah cara pandang menjadi ini bagian dari pembentukan diri. Dengan begitu, setiap kesulitan akan terasa lebih bermakna. Selain menerima proses, kita juga perlu belajar mengatur pikiran. Pikiran adalah arah kemudi hidup. Kalau pikiran kita negatif, maka langkah kita pun mudah tersesat. Banyak orang tidak sadar sedang menanam benih kegagalan lewat cara berpikirnya sendiri. Misalnya, dengan terus berkata, "Aku nggak bisa, aku selalu sial, aku nggak cukup baik." Kalimat seperti ini mungkin terdengar sederhana, tapi jika diulang setiap hari, ia menjadi sugesti kuat yang membentuk realitas. Untuk mengubahnya, kita bisa mulai dengan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat netral atau positif. Daripada berkata, "Aku nggak bisa," coba ubah menjadi, "Aku sedang belajar untuk bisa." Daripada, "Aku selalu gagal," ubah menjadi, "Aku sedang berproses untuk berhasil." Kalimat kecil ini mungkin tidak mengubah dunia, tapi bisa mengubah cara otak kita merespons tantangan. Pikiran positif bukan berarti menipu diri, tapi memberi ruang bagi harapan. Selain pikiran, lingkungan juga berperan besar dalam kesuksesan. Coba perhatikan, apakah orang-orang di sekitar kita mendukung pertumbuhan atau justru membuat kita stagnan? Lingkungan yang salah bisa menjadi penghalang tanpa kita sadari. Jika kita terus bersama orang yang pesimis, suka mengeluh dan tidak mau berubah, lama-lama cara pikir kita ikut terbentuk seperti mereka. Kita mulai terbiasa menganggap kegagalan sebagai akhir, bukan pelajaran. Itulah kenapa penting untuk memilih lingkungan yang sehat. Bukan berarti harus meninggalkan teman lama, tapi belajar menyeimbangkan waktu dengan orang yang memberi pengaruh positif. Berada di sekitar orang yang semangat dan berpikiran maju akan membuat kita ikut terbawa energi yang sama. Mereka bukan hanya menyemangati, tapi juga memberi contoh nyata bahwa perubahan itu mungkin. Dan satu hal yang tak kalah penting adalah konsistensi. Banyak dari kita bisa memulai sesuatu dengan semangat tinggi, tapi hanya bertahan sebentar. Setelah semangat awalnya hilang, semua kembali seperti semula. Padahal, perbedaan besar antara yang berhasil dan tidak seringkali hanya terletak pada satu kata itu, konsistensi. Melakukan hal yang benar terus-menerus meski tidak ada hasil instan yang terlihat. Konsistensi butuh kesabaran. Kadang kita sudah berusaha keras tapi belum melihat hasil. Di situ, banyak orang berhenti, padahal mungkin tinggal selangkah lagi dari titik perubahan. Hasil besar seringkali muncul setelah perjalanan panjang yang terlihat sia-sia. Seperti benih yang lama tidak tumbuh di permukaan, tapi sebenarnya sedang memperkuat akar di bawah tanah. Saat waktunya tiba, ia akan tumbuh cepat. Begitu juga dengan kita. Hasilnya mungkin belum terlihat sekarang, tapi bukan berarti tidak ada kemajuan. Jika kita bisa menjaga disiplin, fokus, mindset yang positif, lingkungan yang mendukung, dan konsistensi, maka penghalang yang dulu terasa berat akan perlahan hilang. Tidak ada jalan pintas menuju sukses, tapi ada jalan pasti, langkah kecil yang dilakukan dengan niat dan ketekunan setiap hari. Dalam perjalanan menuju sukses, kita akan selalu dihadapkan pada tekanan. Tekanan dari pekerjaan, dari harapan orang lain, dari kegagalan, dan kadang bahkan dari diri sendiri. Banyak orang berhenti bukan karena mereka tidak punya kemampuan, tapi karena mereka tidak sanggup menanggung tekanan itu. Padahal, tekanan bukan tanda kita lemah. Tekanan adalah bagian alami dari proses pertumbuhan. Sama seperti otot yang harus diberi beban untuk jadi kuat, mental juga butuh tekanan agar tangguh. Namun yang sering membuat kita kewalahan adalah cara kita menafsirkan tekanan itu. Kita menganggapnya sebagai musuh. Padahal kalau dilihat dari sisi lain, tekanan bisa jadi guru yang paling jujur. Ia menunjukkan bagian mana dari diri kita yang belum siap, bagian mana yang masih harus diperbaiki. Tekanan membuat kita belajar bertahan, beradaptasi, dan berpikir lebih kreatif untuk mencari jalan keluar. Tanpa tekanan, kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat diri ini sebenarnya. Kita perlu memahami bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Kadang dunia berjalan tidak sesuai rencana, tapi yang bisa selalu kita kendalikan adalah respon kita terhadapnya. Di titik inilah mental tahan banting dibentuk. Mental kuat bukan berarti tidak pernah goyah, tapi kemampuan untuk kembali bangkit setelah terjatuh. Ketika situasi tidak berjalan sesuai harapan, mental kuat tidak sibuk menyalahkan keadaan, melainkan mencari cara untuk bertahan. Ada kalimat bijak yang mengatakan, kapal tidak akan tenggelam karena air di sekitarnya,
tapi karena air yang masuk ke dalamnya. Artinya, masalah di luar tidak akan menghancurkan kita selama kita tidak membiarkan mereka merusak pikiran di dalam diri. Karena sesungguhnya, yang paling menentukan bukan seberapa berat badai yang datang, tapi seberapa kuat keyakinan kita untuk tetap bertahan. Untuk memiliki mental tahan banting, kita perlu melatih diri menghadapi rasa tidak nyaman. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya potensi, tapi karena terlalu cepat menyerah setiap kali keadaan tidak sesuai harapan. Kita hidup di zaman yang serba instan, di mana segalanya bisa didapat dengan cepat. Akibatnya, kita kehilangan kesabaran untuk berproses. Padahal kesuksesan sejati tidak bisa diburu. Ia tumbuh dari kesabaran dan ketekunan menghadapi hal-hal yang tidak selalu menyenangkan. Rasa tidak nyaman adalah bagian penting dari pertumbuhan. Ia mengajarkan kita untuk bertahan dan menyesuaikan diri. Ketika kita bisa nyaman di tengah ketidakpastian, kita menjadi lebih kuat dari kebanyakan orang. Karena pada dasarnya, bukan orang yang paling pintar atau paling berbakat yang bertahan, tapi mereka yang paling adaptif terhadap perubahan. Dunia terus bergerak, dan hanya yang mau belajar yang bisa bertahan di dalamnya. Selain belajar menghadapi tekanan, kita juga perlu mengubah cara pandang terhadap kegagalan dan kritik. Banyak dari kita terlalu sensitif terhadap penilaian orang lain. Begitu ada yang mengkritik, kita langsung merasa tidak berharga. Padahal kritik tidak selalu berarti kebencian. Kadang kritik adalah cermin yang membantu kita melihat hal yang selama ini luput dari perhatian. Kita tidak harus menelan semua kritik mentah-mentah. Pilih yang membangun, abaikan yang menjatuhkan. Tapi jangan sampai kita menutup diri dari masukan, karena di balik kritik bisa jadi ada pelajaran berharga. Orang yang berani menerima kritik akan berkembang lebih cepat daripada yang sibuk membela diri. Karena dalam hidup, yang paling penting bukan terlihat selalu benar, tapi terus belajar menjadi lebih baik. Satu hal yang sering membuat mental kita rapuh adalah cara kita memperlakukan kesalahan. Kita sering menghukum diri terlalu keras ketika salah. Padahal kesalahan itu bukan dosa besar yang harus disesali selamanya. Ia bagian dari proses belajar. Tidak ada orang yang belajar tanpa membuat kesalahan. Kita hanya perlu memastikan bahwa setiap kesalahan membawa pelajaran baru, bukan trauma baru. Kita perlu belajar berdamai dengan ketidaksempurnaan, karena kenyataannya kita tidak akan pernah benar-benar siap untuk semua hal. Kadang kita akan gagal meski sudah berusaha. Kadang rencana yang kita siapkan matang tetap berantakan. Itu bukan akhir, itu bagian dari hidup. Orang yang sukses bukan yang selalu menang, tapi yang bisa menerima kekalahan tanpa kehilangan semangat untuk mencoba lagi. Di sisi lain, untuk menjaga mental tetap stabil, kita juga perlu mengatur energi. Seringkali kita merasa kehilangan semangat bukan karena tidak punya motivasi, tapi karena kelelahan yang tidak disadari. Kita terlalu sibuk mengejar sesuatu tanpa memberi waktu bagi diri untuk beristirahat. Kita lupa bahwa tubuh dan pikiran juga butuh jeda. Kalau terus dipaksa, bukan hanya produktivitas yang menurun, tapi juga semangat hidup. Beristirahat bukan berarti menyerah. Justru istirahat adalah bagian dari strategi untuk bertahan lebih lama. Seperti busur panah yang harus ditarik ke belakang dulu sebelum dilepaskan, kita juga perlu menenangkan diri sebelum melangkah lagi. Kadang diam sebentar bisa memberi perspektif baru yang tidak muncul saat kita terlalu sibuk. Dalam diam, pikiran kita jernih, hati kita lebih tenang, dan langkah kita jadi lebih mantap. Selain istirahat fisik, kita juga butuh istirahat mental. Artinya, memberi waktu untuk tidak selalu memikirkan hal yang berat. Misalnya dengan melakukan hal-hal sederhana yang membuat hati tenang. Berjalan di pagi hari, mendengarkan musik yang disukai, atau sekedar berbicara dengan orang yang membuat kita merasa diterima. Hal-hal kecil seperti ini menjaga keseimbangan antara ambisi dan ketenangan. Karena tanpa keseimbangan, sukses bisa terasa hampa. Kita juga perlu menjaga hubungan sosial yang sehat. Tidak ada manusia yang bisa bertahan sendirian. Saat sedang lelah, dukungan dari orang lain bisa menjadi sumber energi yang luar biasa. Kadang kita tidak butuh solusi, hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan.
Itu saja sudah cukup untuk menguatkan hati yang hampir menyerah. Jadi jangan menutup diri dari hubungan yang baik, karena dalam perjalanan menuju sukses, teman yang tulus bisa menjadi penopang ketika langkah terasa berat. Selain dari dukungan luar, kita juga perlu belajar memberi dukungan dari dalam, yaitu berbicara baik pada diri sendiri. Kalimat yang kita ucapkan pada diri bisa menjadi sumber kekuatan atau sumber kehancuran. Ketika kita jatuh, jangan tambahkan beban dengan berkata "aku bodoh" atau "aku gagal lagi". Sebaliknya, ucapkan hal yang membangun, seperti "aku sedang belajar" atau "aku akan coba lagi besok". Kata-kata kecil ini bisa mengubah energi seluruh hari. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan semua situasi, tapi kita bisa mengendalikan narasi di kepala sendiri. Ketika pikiran kita penuh dengan kata-kata positif, dunia terasa lebih ringan, karena cara kita berbicara pada diri sendiri menentukan bagaimana kita menghadapi dunia. Orang yang bisa menjadi teman baik bagi dirinya sendiri tidak akan mudah dikalahkan oleh keadaan. Mental kuat tidak dibangun dalam sehari. Ia dibentuk dari setiap kali kita memilih bangkit daripada menyerah, dari setiap kali kita memilih sabar daripada marah, dari setiap kali kita memilih belajar daripada menyalahkan. Semua pilihan kecil itu menumpuk, membangun karakter yang tahan banting. Dan ketika karakter itu sudah terbentuk, tidak ada lagi tekanan yang benar-benar bisa menghancurkan kita. Seringkali kita berpikir bahwa penghalang terbesar menuju kesuksesan adalah kurangnya waktu, modal, atau kesempatan. Tapi sebenarnya, yang paling berbahaya justru sesuatu yang tidak terlihat, kenyamanan yang menipu. Kenyamanan itu seperti selimut hangat di pagi hari, terasa menyenangkan, tapi membuat kita enggan bangun. Kita tidak sadar, setiap kali memilih kenyamanan, kita juga sedang menolak perubahan. Dan setiap kali menolak perubahan, kita sedang menunda versi terbaik dari diri kita. Kenyamanan bukanlah musuh, tapi jika dibiarkan mendominasi, ia akan mengikat seperti rantai halus yang membuat langkah kita berat. Kadang kita tidak merasa terjebak karena rantainya tidak terasa sakit, tapi justru disitulah bahayanya. Kita terbiasa dengan keadaan yang cukup, lalu mulai berkata pada diri sendiri, "Ya sudah, yang penting gak susah." Padahal di balik kata "yang penting gak susah", ada potensi besar yang perlahan mati. Ketika terlalu nyaman, kita berhenti menantang diri. Kita mulai puas dengan rutinitas yang sama, pergaulan yang sama, kebiasaan yang sama. Kita tidak mau belajar hal baru karena takut gagal. Kita tidak mau mencoba karena takut terlihat bodoh. Padahal tidak ada orang sukses yang lahir dari rasa aman. Semua orang hebat pernah menjadi pemula yang tidak tahu apa-apa. Mereka berani terlihat bodoh dulu sebelum akhirnya pintar. Mereka gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Kenyamanan sering menyamar menjadi stabilitas. Kita merasa hidup baik-baik saja, padahal sebenarnya stagnan. Kita merasa tidak ada masalah, padahal sebenarnya tidak berkembang. Hidup yang terasa tenang bisa jadi tanda bahwa kita berhenti berjuang. Karena pada dasarnya, pertumbuhan selalu disertai gesekan. Orang yang terus berkembang pasti akan merasakan ketidaknyamanan, baik dalam bentuk tekanan, rasa takut, atau keraguan. Kenyamanan yang berlebihan membuat kita menunda langkah. Kita bilang, nanti aja mulai kalau udah siap. Tapi kenyataannya, tidak akan ada waktu yang benar-benar siap. Setiap langkah baru pasti terasa asing. Setiap perubahan pasti terasa menegangkan. Tapi kalau kita terus menunggu semuanya sempurna, kita akan menunggu selamanya. Kesempurnaan tidak datang di awal, tapi terbentuk dari keberanian untuk memulai dalam keadaan belum siap. Selain kenyamanan, ada juga penghalang lain yang lebih halus, ketakutan. Bukan ketakutan pada kegagalan, tapi ketakutan pada kesuksesan itu sendiri. Aneh kedengarannya, tapi banyak orang takut ketika mereka mulai berhasil. Mereka takut tanggung jawab baru, takut ekspektasi orang lain, takut kehilangan kendali atas hidupnya. Akhirnya mereka menahan diri sendiri di titik aman agar tidak terlalu sukses. Kita bisa lihat ini dalam kebiasaan kecil. Ketika sudah hampir mencapai target, tiba-tiba kita kehilangan motivasi. Saat sudah hampir sampai garis akhir, kita malah melambat. Ini bukan karena kita malas, tapi karena pikiran bawah sadar kita belum siap menghadapi perubahan besar. Kita belum siap menerima diri yang berbeda dari sebelumnya. Ketakutan ini tumbuh dari pola pikir lama. Kita dibesarkan dengan pandangan bahwa sukses itu menakutkan.
penuh tekanan dan bisa membuat kita kehilangan waktu atau hubungan. Akhirnya, tanpa sadar, kita membuat diri sendiri gagal agar tetap merasa aman. Kita sabotase langkah kita sendiri, entah dengan menunda, mengeluh, atau menganggap diri tidak mampu. Padahal jika kita berani sedikit saja melangkah keluar dari lingkaran aman itu, dunia akan terbuka lebih luas. Setiap rasa takut yang dihadapi bukan hanya menguatkan, tapi juga mengubah. Karena di balik ketakutan, selalu ada pelajaran yang menunggu. Kita hanya perlu sedikit keberanian untuk menembus kabut itu. Kita mungkin berpikir, bagaimana kalau gagal? Tapi seharusnya pertanyaannya dibalik, bagaimana kalau ternyata berhasil? Kita terlalu sering membayangkan sisi buruk dari langkah baru, tapi jarang membayangkan kemungkinan baiknya. Padahal keberanian yang kecil bisa membuka pintu besar yang selama ini tertutup. Kita perlu sadar bahwa rasa takut tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Yang bisa kita lakukan adalah berjalan bersamanya. Rasa takut bisa jadi teman perjalanan, bukan penghalang. Ia mengingatkan kita untuk berhati-hati, tapi tidak seharusnya membuat kita berhenti. Kenyamanan dan ketakutan adalah dua sisi dari koin yang sama. Satu menahan kita agar tidak bergerak, satu lagi membuat kita ragu untuk maju. Tapi keduanya punya akar yang sama, keengganan menghadapi ketidakpastian. Hidup memang tidak pernah pasti, namun justru di dalam ketidakpastian itulah peluang tumbuh. Kalau kita terus berani keluar sedikit demi sedikit dari zona nyaman itu, kita akan terbiasa. Hari ini mungkin terasa berat, tapi besok kita akan terbiasa. Lama-lama ketakutan itu mengecil, dan keberanian yang tumbuh akan menjadi kebiasaan baru. Dari situlah perubahan lahir, pelan tapi pasti. Hidup tidak menunggu orang yang siap, tapi menghargai orang yang berani. Dan mungkin satu-satunya hal yang memisahkan kita dari kesuksesan adalah keberanian untuk melangkah meski belum tahu hasilnya. Karena kadang, satu langkah nekat bisa mengubah arah seluruh hidup kita. Pada akhirnya, penghalang terbesar menuju kesuksesan bukanlah situasi, nasib, atau kemampuan, tetapi ketidaksadaran. Banyak orang berjalan di hidupnya seperti sedang tidur, melakukan hal-hal yang sama setiap hari, mengeluh dengan kalimat yang sama, tapi berharap hasil yang berbeda. Kita sering mencari alasan eksternal, padahal penghalang itu justru ada di dalam diri. Ia tersembunyi di balik kebiasaan, cara berpikir, dan pilihan kecil yang kita anggap sepele. Kesadaran adalah titik balik segalanya. Begitu kita sadar bahwa selama ini kitalah yang menunda diri sendiri, arah hidup mulai berubah. Tidak ada perubahan besar yang bisa terjadi tanpa kesadaran. Semua dimulai ketika kita berani menatap diri sendiri dengan jujur. Saat berani bertanya, apa yang sebenarnya membuat aku belum melangkah? Atau kenapa aku masih di tempat yang sama padahal ingin maju? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini bisa membuka mata, kadang lebih kuat daripada nasihat panjang. Kita tidak perlu menyalahkan masa lalu atau orang lain. Yang perlu kita lakukan hanyalah berdamai dengan kenyataan bahwa selama ini mungkin kita yang menahan diri sendiri. Kesadaran ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengambil kendali kembali. Karena begitu kita sadar bahwa kendali hidup ada di tangan sendiri, rasa berdaya mulai muncul. Dan dari rasa berdaya itulah keberanian tumbuh. Sukses bukan soal seberapa cepat kita berlari, tapi seberapa sadar kita dalam setiap langkah. Orang yang sadar bisa berjalan pelan tapi pasti. Sementara orang yang tidak sadar bisa berlari cepat tapi tanpa arah. Kesadaran membuat kita tahu kapan harus maju, kapan harus diam, kapan harus mengubah arah. Ia memberi ketenangan di tengah perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian. Namun kesadaran tidak datang begitu saja. Ia tumbuh dari refleksi, dari keberanian menghadapi rasa tidak nyaman, dan dari pengalaman yang tidak selalu menyenangkan. Kadang, kegagalan yang kita anggap musibah justru menjadi cermin terbesar untuk menyadarkan siapa kita sebenarnya. Ketika semua rencana gagal, kita dipaksa menatap ulang diri sendiri. Dari situlah pemahaman baru muncul, bahwa setiap kegagalan bukan akhir, tapi pintu menuju kedewasaan. Kesadaran juga mengajarkan kita untuk melihat sukses dengan cara yang berbeda, bahwa sukses bukan hanya soal uang, jabatan, atau pengakuan, tapi tentang berkembang menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Tentang bisa tidur dengan tenang karena tahu hari ini sudah berusaha. Tentang bisa menatap cermin dan berkata, aku mungkin belum sampai tapi aku sedang menuju ke sana. Ketika kita sadar, fokus hidup berubah dari membandingkan diri dengan orang lain menjadi memperbaiki diri sendiri.
Kita tidak lagi cemburu dengan keberhasilan orang lain karena tahu setiap orang punya waktunya. Kita tidak lagi berburu-buru karena sadar setiap langkah punya makna. Dan yang paling penting, kita mulai menghargai proses. Kesuksesan yang sejati tidak datang dari ambisi yang membabi buta, tapi dari keseimbangan antara keinginan dan kesadaran, antara kerja keras dan penerimaan, antara mimpi besar dan rasa syukur. Karena tanpa kesadaran, ambisi bisa berubah menjadi keserakahan, tapi tanpa ambisi, hidup kehilangan arah. Kesadaran membantu kita menempatkan diri di tengah-tengah keduanya. Kita tetap bermimpi besar tapi tidak lupa berpijak di bumi. Kita tetap mengejar, tapi tahu kapan harus berhenti sejenak untuk bernafas. Kita belajar bahwa hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam setiap hari. Dan mungkin di titik ini kita akhirnya paham, penghalang sukses terbesar bukanlah dunia di luar, tapi dunia di dalam diri. Pikiran yang ragu, hati yang takut, kebiasaan yang menunda, semuanya bisa diubah jika kita mau, sadar, dan mengambil langkah kecil. Karena sukses tidak datang tiba-tiba, ia tumbuh dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan niat yang besar. Hari ini mungkin belum ada hasil yang terlihat, tapi jika kita terus menanam kesadaran, hasil itu pasti akan datang. Kesuksesan tidak bisa dipaksa, tapi bisa dipersiapkan. Kita tidak bisa mengatur kapan keberuntungan datang, tapi kita bisa memastikan diri siap saat ia tiba. Kita tidak butuh hidup yang sempurna untuk sukses. Cukup kesadaran untuk terus melangkah meski pelan. Karena hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tidak berhenti berjalan. Kesadaran membuat kita tetap bergerak bahkan saat lelah, tetap tenang bahkan saat bingung, dan tetap berharap bahkan saat semua tampak gelap. Jadi kalau hari ini terasa berat, jangan buru-buru menyerah. Kadang hidup memang sedang menguji seberapa sadar kita. Mungkin bukan waktunya berlari, tapi belajar memahami arah. Mungkin bukan waktunya berhasil, tapi belajar bertumbuh. Karena setiap proses yang dijalani dengan sadar, sekecil apapun, tetap membawa kita lebih dekat pada versi diri yang kita impikan. Pada akhirnya, tidak ada penghalang yang benar-benar bisa menghentikan seseorang yang sadar akan tujuannya. Dunia bisa menunda, tapi tidak bisa menghentikan. Kesadaran adalah kekuatan paling tenang, namun paling kuat yang bisa dimiliki manusia. Ia tidak berisik, tapi mengubah segalanya. Dan ketika kesadaran itu tumbuh dalam diri, perlahan semua yang dulu terasa mustahil mulai masuk akal. Kita mulai percaya lagi, kita mulai bergerak lagi, kita mulai hidup lagi. Karena sukses bukan hanya soal mencapai tujuan, tapi tentang menjadi pribadi yang sadar, kuat dan damai dalam setiap langkah menuju ke sana.